Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kabar kita pada pagi hari ini kabar baik dan kabar sukacita, dan kiranya kasih Kristus dan damai Kristus yang selalu melimpahi kehidupan kita, sehingga dalam satu hari ini kita selalu diberkati oleh Tuhan dalam segala pekerjaan kita dan segala aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahasa Batak dikatakan alai naum peruntungan dia haru dia berjujur ala ni Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mengenal dan mengetahui bagaimana kehidupan Paulus sebelum dia ditangkap atau bertobat, bahwa dia adalah seorang Saulus, seorang penjahat, dan seorang yang membenci orang-orang yang mengikut Kristus. Dan Yesus memanggil dia dan menangkap dia dari kejahatannya dan membuat dia mengalami pertobatan di dalam kehidupannya dan menjadi seorang rasul, menjadi seorang pengikut Kristus yang sangat luar biasa. Dan dalam firman ini adalah merupakan kesaksian Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi, bahwa yang dahulu kehidupannya telah berubah pada kehidupan masa kini. Dahulu bahwa dia adalah orang yang hidup menurut keinginan daging, yang hidup dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan daging. Tetapi sekarang bahwa Rasul Paulus telah dipenuhi oleh Roh Allah, sehingga dengan Roh Allah itu dapat memperbaharui kehidupannya untuk semakin lebih baik, semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin berani untuk memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus adalah menjadi teladan bagi kita di dalam melakukan firman Tuhan, menjadi teladan bagi kita di dalam ketaatannya kepada firman Tuhan dan keberaniannya untuk memberitakan firman Allah, untuk menyampaikan kabar keselamatan di tengah-tengah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa dalam firman ini dengan jelas disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa yang dahulu merupakan keuntungan baginya, sekarang bahwa itu dianggap rugi karena Kristus. Mengapa terjadi hal itu? Karena dia menyadari bahwa pada masa lalu, bahwa hidupnya yang dikuasai oleh keinginan daging ini, bahwa dia tidak mampu menguasai dirinya untuk melakukan kebaikan. Tetapi sekalipun bahwa pada masa lalunya dia memiliki banyak hal, apakah itu kepintaran, apakah itu harta, apakah itu jabatan, semuanya itu adalah pada saat itu sebelum dia bertobat itu dianggapnya keuntungan. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, setelah dia bertobat dan dipanggil oleh Kristus, bahwa semuanya itu adalah menjadi kerugian bagi. Mengapa dia rugi? Karena ternyata bahwa semuanya yang dilakukannya sebelum mengenal Kristus, bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Apa yang menjadi keuntungan bagi Paulus pada saat ini? Dia telah mengenal Kristus dan dia telah dipakai oleh Kristus menjadi pelayannya, menjadi hambanya untuk memberitakan firman Allah. Oleh karena itu, satu kebahagiaan yang Paulus rasakan adalah ketika dia dapat menaati firman Tuhan dan dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan ke semua orang, ke semua daerah. Oleh karena itulah Rasul Paulus setelah mengenal Kristus, bahwa dia adalah orang yang sangat berani, orang menjadi teladan, orang yang tidak takut dianiaya,
orang yang tidak takut dibunuh karena memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu, bahwa Rasul Paulus patut kita teladani di dalam imannya kepada Tuhan. Patut kita contoh di dalam pemberitaan firman yang dia lakukan. Dia berkeliling kemana-mana untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia hidup di dalam tekanan, tetapi dia selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa dalam firman ini kita melihat ketika dia menerima Yesus ada perubahan yang besar dalam kehidupannya. Ada perubahan yang luar biasa yang dia alami di dalam kehidupannya ketika dia sudah mengenal Kristus. Maka pada masa lalu dia telah tinggalkan dan dia sekarang hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu bersama dengan Yesus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, biarlah pada masa lalu berlalu dan kita hidup pada saat ini bersama dengan Kristus. Dan mari kita terus menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi pengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sekarang mengikut Yesus, maka setiap saat harus ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan-perubahan supaya kita semakin dekat, supaya kita semakin dapat beriman kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul Paulus telah mengalami perubahan itu dan sekarang dia telah menjadi hidup baru bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, bersama dengan Kristus kita harus mengalami proses demi proses, pembaharuan demi pembaharuan. Pembaharuan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin dekat kepada Tuhan. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oleh karena itu, standar kebenaran adalah terletak pada firman Tuhan. Standar kebenaran terletak pada Kristus, bukan pada apa yang kita lewati atau alami, tetapi semuanya adalah terletak kepada Kristus. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Semoga Tuhan Yesus menyertai kita dalam melakukan segala aktivitas kita dalam satu hari. Salam bagi kita semua.